Buat yang belum tahu nih, ternyata ya kasus orang yang menghilang di gunung secara misterius itu nggak cuma terjadi di Indonesia aja. Tapi di gunung-gunung yang ada di luar negeri itu juga sama mistisnya. Salah satu contoh yang menurut gua paling creepy adalah di cerita terakhir nih ya. Ada kasus tentang seorang pelajar pramuka yang di momen sebelum dia menghilang, dia sempat foto selfie dulu. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke teman lo sambil bilang, gara-gara demo bulan Agustus kemarin, orang yang jualan bubur dilarang keras. Kenapa? Cek alasannya di kolom komentar. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1999, ada seorang ayah bernama Alin Atadero, duda tajir sekaligus pemilik resort atau penginapan mewah yang ada di Bellevue, negara Amerika Serikat. Pada hari itu, Alin itu lagi happy banget nih karena dia mengajak kedua anaknya yang bernama Jocelyn berusia 6 tahun dan Jared berusia 3 tahun buat liburan bareng di penginapannya. Sekilas semuanya kelihatan normal banget, kayak seorang ayah yang lagi quality time bersama kedua anaknya. Besok harinya, pada tanggal 2 Oktober tahun 1999, Alin dan anak-anaknya ikutan nongkrong bareng sama komunitas Christian Singles Network. Diketahui, Christian Singles Network adalah semacam klub keagamaan lokal yang pernah membantu Alin semenjak dia bercerai dengan istrinya. Semenjak bercerai inilah, Alin jadi akrab tuh sama komunitas Christian Single Network. Pas itu juga, kebetulan banget komunitas ini tuh lagi mengadakan acara kumpul-kumpul sederhana gitu, bertamasya ke tambak ikan di dekat penginapannya Alin. Ya udah deh, Alin nongkrong dan duduk bareng sama bapak-bapak, ibu-ibu komunitas, sedangkan kedua anaknya main sama anak-anak atau pemuda-pemudi lainnya. Jocelyn dan Jared namanya juga masih bocil ya, dengan excited pada bermain air, bermain ikan, lari-larian, ketawa-ketiwi, pokoknya having fun lah di tambak ikan ini. Pas ini ada salah satu anggota komunitas yang nyeletuk dan bilang, sekalian aja kita naik gunung yuk. Kebetulan di dekat penginapan dan juga tambak ikan ini ada semacam jalur pendakian bernama Big South Trail yang ada di area bernama Arapaho Roosevelt National Forest. Diketahui kalau jalur pendakian ini itu terbilang santai, yang gak perlu bawa tas gunung gede gitu, yang cuman jalan sambil bawa air minum atau juga snack itu bisalah sampai ke base camp. Walaupun begitu, pas Alin yang mendengar ide ini langsung berpikir 2 kali karena dia bawa bocil nih berumur 6 dan 3 tahun. Ini bakalan jadi perjalanan yang repot nih kalau bawa bocil. Tapi seluruh anggota grup meyakinkan dia. Mereka kayak bilang, tenang, nanti anak-anak lo kita bakalan bantu jagain deh. Ya udah deh, dirasa perjalanan naik gunungnya kelihatan aman, mudah dan anak-anaknya juga excited. Alin jadinya ikutan join. Di perjalanan, jadi pendakian ini itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu yang berisi bapak-bapak dan muda-muda gitu yang jalannya agak cepat di depan. Sedangkan kelompok kedua yang berisi ibu-ibu, mudi-mudi dan juga Alin, Geraldine dan Jared itu semua jalan santai di belakang. Awalnya semua berjalan lancar tuh. Mereka naik gunung santai-santai sambil menikmati pemandangan dan udara segar. Sampai tanpa alasan yang jelas ya, Jared, bocil yang berumur 3 tahun, tiba-tiba itu lari cepat ke depan. Pas ini dia bilang dia kayak melihat sesuatu yang menarik yang ada di depan yang ngebuat dia excited, yang menjadikan dia sprint, lari kegirangan gitu, menyusul grup atau kelompok yang ada di depan. Alin awalnya mencegah, tapi dikarenakan dia tahu di depan ada kelompok pertama, kelompok bapak-bapak dan muda-muda yang jalannya cepat, dia nggak begitu khawatir. Di pikiran dia, palingan Jared lari menuju ke kelompok pertama, lalu bakalan dijagain tuh sama bapak-bapak dan muda-muda. Tapi begitu Alin ketemu sama kelompok pertama, dia tidak menemukan Jared. Kelompok pertama malah bilang kalau mereka sama sekali tidak melihat adanya Jared menyusul ke depan. Disinilah momen dimana mereka ingin happy-happy jalan-jalan santai naik gunung berubah menjadi momen misterius karena Jared tiba-tiba aja menghilang.
Panik langsung menyebar. Semua anggota komunitas itu pada nyariin Jared sambil manggil-manggil namanya. Walaupun begitu, nggak ada jawaban sama sekali dari Jared. Yang mereka dengar cuma suara burung, suara serangga, gemericik air sungai, ataupun juga suara angin yang menyusup di sela-sela pepohonan. Dirasa ini adalah kondisi darurat, beberapa anggota komunitas itu menawarkan diri untuk turun lagi ke bawah gunung untuk memanggil ranger, polisi, dan juga semua pihak berwajib. Sementara itu, Alin dan beberapa anggota komunitas lainnya stay di base camp ataupun juga di jalan pendakian untuk terus mencari Jared. Sayangnya, walaupun seluruh pihak berwajib, helikopter, bahkan juga sukarelawan datang untuk mencari Jared, dia masih belum juga ditemukan. Bahkan ketika hari berganti minggu dan minggu berganti bulan, Jared masih belum kelihatan penampakannya. Beberapa orang berteori kalau Jared mungkin terpleset lalu terjatuh dan nyungsep di tumbuhan lebat, atau bahkan juga diculik dan dimangsa sama hewan buas. Tapi teori ini ditepis karena tidak ada jejak pakaian, darah, daging, ataupun tanda-tanda mengenai keberadaannya Jared. Somehow, Jared seakan-akan kayak literally menghilang keberadaannya tanpa jejak. Sampai pada tanggal 6 Mei tahun 2003, sekitaran 3 tahun semenjak Jared menghilang secara misterius, ada 2 orang pendaki bernama Rob dan Garrett lagi mendaki gunung yang sama dengan Jared. Bedanya adalah Rob dan Garrett menempuh jalur pendakian yang berbeda, yang kalau tempat Jared terakhir itu ada di selatan, Rob dan Garrett itu ada di utara. Pas lagi mendaki ini, mereka melihat ada sepasang sepatu berukuran kecil masih utuh yang bersih tergeletak di tengah jalur pendakian. Gak jauh dari penemuan sepatu, mereka juga melihat sweater berwarna coklat dan juga celana biru panjang masih utuh dan juga masih bersih. Awalnya mereka heran, tapi maklum kayak oh mungkin sepatu dari pendaki yang gak sengaja terlepas dan tergeletak nih di tengah jalan. Tapi bulu kuduk mereka menjadi merinding melihat sweater dan juga celana biru panjang, karena gak mungkin dong sweater dan celana ini gak sengaja terjatuh. Dan bener banget, gak jauh dari temuan barang-barang ini, mereka melihat di antara batu-batu besar ada tulang tengkorak berukuran kecil. Polisi pun langsung datang dan pas dilakukan pemeriksaan DNA, hasilnya adalah ternyata tulang tengkorak kecilnya ini adalah Jared. Pas ini, polisi langsung melakukan investigasi, tapi banyak banget nih hal yang gak masuk akal. Pertama, lokasi terakhir kalinya Jared terlihat itu kan ada di sisi selatan gunung, bareng sama Alin dan juga komunitasnya. Sedangkan lokasi Jared ditemukan itu adalah di sisi utara gunung yang jaraknya sekitaran 160 km. Kayak gimana Jared menghilang dengan sekejap, tapi tahu-tahu ditemukan lokasinya jauh dari tempat terakhir dia terlihat. Kedua, Jared ditemukan dalam keadaan tidak mengenakan baju, di mana sweater dan celana terus juga sepatunya ditemukan di sekitaran tapi dengan kondisi masih bersih. Kayak kenapa Jared melepas pakaiannya? Atau jangan-jangan apakah ada orang lain yang melepas pakaiannya? Terus juga kenapa kondisi pakaiannya itu masih bersih? Lalu yang ketiga dari hasil forensik adalah gak ada tanda-tanda gigitan hewan buas ataupun juga kekerasan fisik. Satu-satunya tanda luka ataupun juga penyebab kematiannya adalah luka benturan di kepala yang cocok dengan luka akibat terjatuh. Pihak kepolisian, keluarga, bahkan juga masyarakat pada bingung karena seakan-akan Jared ya lari kencang, menghilang secara misterius, lalu muncul lagi di sisi lain gunung dan terjatuh, terluka, lalu pada akhirnya meninggal dunia. Kok bisa? Nah, yang paling menyayat hati adalah Alin. Sang ayah itu tidak pernah mau mengubur jenazah atau tengkoraknya Alin. Dia malah kayak membuat kuil kecil di rumahnya, persis di kamarnya Jared, di mana seluruh barangnya itu dibiarkan begitu aja persis sebelum dia menghilang. Mainan dan juga barang-barangnya Jared itu pada tersusun rapih tuh di rak, dan di atas mejanya itu ada potongan tengkoraknya Jared. Alin pada saat diinterview dia sempat bilang, dia mungkin pergi dari dunia ini, tapi kamar ini akan selalu menjadi tempat Jared untuk pulang. Pada tanggal 17 Juli tahun 1981, ada seorang remaja putri berumur 14 tahun bernama Stacy Arras lagi liburan bersama dengan ayahnya yang bernama George Arras
di Yosemite National Park, Amerika Serikat. Mereka liburan itu nggak cuma berdua nih, tapi ikutan rombongan beranggotakan 6 orang turis lainnya dan juga 2 pemandu wisata yang totalnya itu adalah 10 orang. Waktu itu mereka semua mau jalan-jalan mengelilingi gunung, tapi yang beda adalah mereka tidak jalan kaki, melainkan sambil mengendarai kuda. Bisa dibilang ini kayak wisata orang tajir gitu, di mana mereka mengendarai kuda, berjalan santai, menikmati pemandangan hutan dari base camp bawah menuju ke komplek penginapan yang ada di atas, yang letaknya itu di dekat danau. Diketahui ya, komplek penginapannya ini bernama Sunrise High Sierra Camp, yang mana tempatnya itu indah banget, di mana ada banyak hamparan batu granit, hutan pinus tinggi, dan juga danau yang luas. Nah, begitu sampai ke penginapan, Stacy sempat mandi, ganti baju, lalu izin sama ayahnya, sama George ya, untuk lihat-lihat keliling penginapan. Stacy juga bilang kalau dia ingin jalan nih OTW menuju ke arah danau karena dia mau memfoto pemandangan menggunakan kamera. Dirasa aman ya, George mengizinkan tuh, dan yaudah deh, Stacy jalan santai melihat komplek penginapan, lalu OTW menuju ke arah danau. Pas lagi jalan menuju danau, Stacy ngeliat ada salah satu anggota grup turis yang tadi berangkat bareng dia, seorang kakek-kakek berumur 71 tahun bernama Gerald Stewart, lagi jalan juga. Ya udah deh, Stacy kenalan lagi tuh sama Bapak Gerald dan mereka berdua jalan pelan-pelan menuju ke arah danau. Tapi dikarenakan Gerald udah kakek-kakek berumur 71 tahun, baru jalan sebentar aja, dia ternyata udah ngos-ngosan. Pas ini Gerald kayak duduk di atas batu besar sambil bilang, "Kamu duluan aja, Bapak istirahat sebentar, nanti kamu balik lagi ke sini ya." Stacy pengertian dong, dia pun jalan sendirian dan menuju tuh ke danau, lalu meninggalkan Gerald sendirian di tengah jalan. Sampai ketika hari sudah mau gelap, Gerald mulai sadar, kok Stacy belum balik juga. Gerald kepikiran, oh mungkin Stacy balik ke penginapannya lewat jalur lain kali ya, namanya juga orang keliling. Ya udah deh, Gerald OTW balik lagi nih ke penginapan. Di penginapan, Gerald mulai bertanya tuh ke pemandu, turis lainnya, bahkan juga ke George, ke ayahnya Stacy, kayak bilang, "Kalian lihat Stacy kah?" Pas ini George malah menjawab, "Loh, bukannya Stacy ke danau ya bareng sama Bapak?" Gerald lalu menceritakan situasinya bahwa dia emang bener sempat OTW jalan bareng sama Stacy, tapi dikarenakan punggungnya sakit, kakinya nggak kuat, dan juga rematik, dia istirahat dulu, duduk di batu di tengah jalan, lalu membiarkan Stacy OTW ke danau sendirian. Dirasa nggak beres, George langsung sprint tuh menuju ke arah danau, dan begitu sampai di danau, dia tidak menemukan sama sekali penampakan dari Stacy. Walaupun begitu, George yakin kalau Stacy ada di sekitaran danau karena dia menemukan ada tutup lensa kamera tergeletak di pinggir jalan. George langsung teriak-teriak panggilin Stacy, tapi tetap aja nggak ada jawaban sama sekali dari Stacy. Ya udah deh, dirasa ini adalah keadaan darurat, George lari lagi menuju ke penginapan dan bercerita ke pemandu kalau Stacy baru aja menghilang di danau. Nah, firasatnya George adalah bisa jadi Stacy tersesat di sekitaran danau atau malah tenggelam di dalam danau. Ya udah deh, pemandu langsung menelepon polisi, ranger, dan juga regu penyelam untuk mencari di sekitaran dan juga di dalam danau. Pencarian besar-besaran pun dilakukan tuh, lebih dari 100 orang terlibat, bahkan juga anjing pelacak, helikopter itu dikerahkan untuk menyisir area sekitaran danau. Sayangnya selama 9 hari penuh dilakukan pencarian, mau itu siang dan malam, Stacy ataupun juga jejaknya dia sama sekali tidak ditemukan. Entah itu sepatu, pakaian, tubuh, tanda-tanda perlawanan, tanda-tanda hewan liar, bahkan juga ke dasar danau pun tidak ada tanda-tanda dari Stacy. Satu-satunya pertanda dari Stacy yang berhasil ditemukan adalah tutup lensa kamera doang. Pas ini pihak berwajib langsung curiga ke satu orang, yaitu Bapak Gerald, karena dia adalah orang terakhir nih yang melihat Stacy. Bapak Gerald pun langsung diperiksa nih, dan hasilnya adalah dia bebas dari segala macam tuduhan. Dari hasil pemeriksaan, Bapak Gerald lolos tes poligraf atau tes kebohongan ya, dan juga mempunyai saksi yang sempat melihat dia duduk di atas batu pas lagi Stacy OTW jalan menuju ke arah danau. Selain itu juga secara fisik,
Geralt terbilang kakek-kakek yang udah lemah, yang kaki dan badannya tuh udah nggak begitu kuat karena dia memiliki penyakit rematik. Bisa dibilang walaupun Geralt adalah orang yang paling dicurigain, dia bebas dari segala macam tuduhan karena dia memiliki alibi dan fisiknya juga tidak memungkinkan untuk berbuat kriminal. Pas ini ada beberapa teori yang muncul. Teori pertama adalah Stacy terjatuh ke jurang kecil dan ujung-ujungnya terperangkap di dalam lubang jurang. Walaupun begitu, teori ini ditepis karena pas lubangnya diperiksa, tidak ditemukan tuh sama sekali pertanda dari Stacy. Teori kedua adalah Stacy diserang sama hewan buas. Walaupun begitu, teori ini ditepis karena tidak ada bekas darah, pakaian robek, ataupun juga jejak dari hewan buas di sekitaran danau ataupun sekitaran jalan dari penginapan menuju ke danau. Teori ketiga adalah Stacy diculik sama turis lain. Walaupun begitu, teori ini ditepis karena ketika alibi dari 7 orang turis dan 2 orang pemandu wisata diperiksa kembali, mereka semua memiliki alibi yang valid. Sampai hari ini, Stacy masih dikabarkan menghilang dengan satu-satunya jejak dia adalah tutup lensa kamera. Gak ada jenazah, gak ada tulang, gak ada barang, dan juga gak ada jejak. Seakan-akan keberadaannya Stacy itu disapu bersih dari dunia ini. Pada tanggal 19 Juli tahun 1991, ada seorang remaja berusia 12 tahun bernama Jared Negrete. Diketahui ya, Jared merupakan seorang anggota pramuka dari San Bernardino County, California, Amerika Serikat. Nah, pada hari itu dia semangat banget karena bakalan jadi malam pertama dia untuk ikutan kegiatan backpacking dan camping di alam terbuka bareng kelompok pramukanya. Diketahui kelompok pramukanya itu beranggotakan 5 orang remaja plus 1 pembimbing dewasa yang kita sebut saja pembimbingnya ini bernama Fulan. Tujuan dari backpacking dan camping ini adalah mereka semua bakalan mendaki Gunung San Gorgino yang diketahui memiliki ketinggian 3.353 meter di atas permukaan laut. Nah, pada pagi harinya, Jared bersama dengan anggota pramuka lainnya dan juga Fulan sang pembimbing mulai jalan tuh dari base camp bawah. Pas perjalanan ini semuanya berjalan lancar. Mereka semua masih semangat, udara masih sejuk, pemandangan indah, dan jalur pendakian masih bersahabat. Tapi semakin lama, jalur pendakiannya mulai menanjak dan juga semakin berat. Sekitaran jam 4:30 sore, Jared mulai kelihatan lelah banget nih. Pas lagi kelelahan ini, Jared sempat bilang, "Aku capek banget, nggak bisa ikutin kalian lagi." Tapi alih-alih beristirahat bareng, begonya Fulan sebagai pembimbing malah bilang, "Ya udah, kamu istirahat aja sebentar di sini. Kita bakalan lanjut lagi jalan. Kalau kamu udah mendingan, susul kita ya." Menurut gua ya, pakai logika deh. Ini merupakan keputusan yang salah karena Jared yang umurnya masih 12 tahun dan baru pertama kali naik gunung, masa iya dia disuruh istirahat sendirian? Mana hari udah mulai gelap nih. Si Fulan malah bilang kamu nanti nyusul aja. Kayak yang bener bro. Ya udah deh, dikarenakan Jared nurut sama sarannya Fulan. Secara Fulan adalah seorang pembimbing, dia istirahat tuh sendirian sambil juga melihat Fulan dan anggota pramuka lainnya lanjut OTW mendaki gunung. Nah, pas Fulan dan anggota pramukanya udah jalan agak naik nih ya, mereka sempat melihat ke belakang tuh dan ngelihat kalau Jared itu udah recovery dan udah mulai jalan lagi menuju ke arah mereka. Ya udah deh, dirasa Jared udah mulai bergerak lagi, Fulan dan anggota lainnya mulai lanjut berjalan lagi menuju ke base camp atas. Begitu malam tiba, Fulan dan anggota pramuka lainnya udah sampai nih di base camp dan mereka langsung mendirikan tenda. Nah, ekspektasinya Fulan adalah palingan Jared beberapa momen lagi sampai nih ke base camp dan gabung dengan mereka. Sayangnya, waktu semakin berlalu dan malam semakin berlarut, Jared masih belum kelihatan juga penampakannya. Di momen inilah Fulan mulai panik karena jam udah menunjukkan tengah malam nih. Kok Jared masih belum kelihatan di base camp? Apa jangan-jangan dia beristirahat lagi di tengah jalan? Seharusnya nih ya dia udah sampai walau-walau dia berjalan pelan-pelan. Ya udah deh, Fulan langsung lari turun dari base camp menyusuri jalan yang sama sampai dia tiba di tempat Jared terakhir kali beristirahat yang jaraknya itu ternyata sekitaran 19 km. Anehnya adalah selama perjalanan dan begitu sampai di tempat istirahat,
Fulan sama sekali tidak melihat penampakannya Jared. Dirasa ini adalah keadaan darurat, Fulan naik lagi ke base camp atas, bilang ke anggota pramuka lainnya kalau Jared telah menghilang, lalu turun lagi ke base camp bawah untuk mengabarkan Ranger. Persisnya, pada pagi hari di tanggal 20 Juli tahun 1991, pencarian besar-besaran terhadap Jared mulai dilakukan. Waktu itu, tim SAR, polisi, anjing pelacak, relawan, bahkan juga helikopter ikut turun tangan untuk mencari keberadaannya Jared. Setiap hari mereka muter-muter tuh di sekitaran jalur utama dan juga area semak-semak yang ada di sekitaran jalur pendakian. Lalu besok harinya pada tanggal 21 Juli tahun 1991, tim pencari berhasil nih menemukan jejak sepatu kecil. Kata mereka, jejak ini cocok banget sama ukuran sepatunya Jared. Tapi pas jejak ini diikutin, entah kenapa jejak kakinya kayak mendadak hilang di satu spot. Tim pencari mulai tuh mencari keberadaannya Jared di sekitaran jejak ini, tapi masih belum juga menemukan penampakannya. Sampai pada tanggal 27 Juli tahun 1991, salah satu anggota tim pencari menemukan kamera Kodak, kamera jadul gitu, di jalur pendakian menuju ke arah bawah. Pas kameranya dibuka dan diperiksa, ternyata ada 12 foto di dalamnya. Dan begitu foto-fotonya ini dicetak, mereka semua itu merinding. Jadi sebagian besar fotonya itu berisi tentang foto pemandangan gunung, pepohonan, dan juga foto langit. Tapi begitu sampai di foto terakhir, ternyata isinya adalah foto selfie-nya Jared. Di dalam foto ini terlihat kalau Jared lagi memfoto dirinya sendiri, tapi cuman setengah aja yang kelihatan, bagian mata dan hidungnya aja yang terpantul juga sama cahaya dari flash kamera. Dari sinilah tim pencari berkesimpulan kalau pada saat Jared memfoto dirinya sendiri, dia masih hidup dong, dan kemungkinan foto ini diambil pada saat dia tersesat di malam hari sendirian di tengah kegelapan, lalu menggunakan flash kamera untuk mencari arah atau sekedar melihat sekelilingnya. Tapi begitu tim pencari memfokuskan area pencarian di sekitaran spot kamera ditemukan, mereka sama sekali tidak melihat penampakan Jared ataupun juga petunjuk lain. Pada akhirnya, pada tanggal 4 Agustus tahun 1991, setelah dilakukan pencarian besar-besaran selama lebih dari 2 minggu, pencarian resmi dihentikan. Pas ini, tim pencarian berkesimpulan kalau Jared itu menghilang, tidak berhasil ditemukan, dan kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Sampai sekarang gak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi terhadap Jared. Yang jelas, foto selfie terakhirnya Jared berhasil menggambarkan betapa mengerikannya ketika seseorang tersesat di tengah gunung pada malam hari sendirian.